Kita nggak usah pakai episode ya. Siapa tahu saya pengen upload ini. Iya, semuanya tetap masuk episode tapi nanti tulis di belakang. Oh iya, episode 21. Kita di episode 21 ada dua sejoli. Waduh, Dua sejoli yang kalau di episode sebelumnya, nggak tahu nih episode mau random nih. Saya tertarik mau upload ini. Iya. Ini katanya Mas Harwanto udah tuker cincin. Aduh, tuker cincin. Antara penulis sama ilustrator. Sama ilustrator. Ilustratornya dari kalian tuh punya studio nggak sih? Punya nama studio? Iya, punya nama Apa studio. sih namanya? Enggak, mereka cuma langsung penulis. Nah, ini Biasanya kembang kelapa lah. Di atas genteng. Ini dia. Oh ini kembang kelapa di atas. Ada logonya. Kembang nih. Kelapa Project. Kembang kelapa project. Betawi banget ya. Oh iya. Betawi banget. Oke. Kenapa enggak ini? Kembang goyang. Oh ini. Waduh. Ini yang biasa di PRJ rame itu loh. Nah, kerak telur. Kerak telur. Kerak telur. Tapi sama juga. Ini kita kedatangan Mas dari kiri dulu ya. Iya. Soalnya kemarin episode Udah masuk. Mas Mas Tamam. Tamam. Dan berikutnya di sebelah kanan beliau ada Raga. Mas Raga Yang- Sukma. ini serius Raga Sukma nih Mas namanya. Ini nama asli Iya. KTP nih Mas. Nama asli. Wah, KTP. berarti Sweta perlu membayar. Saya tahu. Ini yang punya nama Mas Alek Irzokai. Sokai. Yang punya nama gimana? Itu udah Raga Sukma mereka. Tapi pernah tergabung di sana Mas? Enggak. Enggak Belum, pernah. Belum. Enggak pernah direkrut juga. Belum. Nah ini ada maskot nganggur tadi. Iya. Kayaknya udah nama asli. Mas, ini mereka kesini tujuannya katanya Mas Harwanto mau mempromosikan bukan apa sih? Memperkenalkan untuk sobat dan sobi kalibrasi komik karya mereka yang ke Betawi-Betawian. Harusnya kita ngasihnya bir peletok ya. Mas? Oh, aduh. Iya. Benar. Ada di ini kita di mana tuh situ babakan. Ngobrolnya di situ babakan naturalnya. Aduh, temanya asik sih Mas. Temanya asik. Temanya asik nih. Ada Sayuti Cowboy Betawi yang udah masuk jilid kedua. Jilid kedua udah tamat Mas? Belum. Oh belum, masih Belum, berlanjut, masih akan berlanjut. terus berlanjut. Ini indie atau Indie. indie? Kalau ini jelas major label kan? Itu major Oh, ini. label. Iya. Betul. Ya ngiri ya. Ngiri ya. Gitu. Kenapa kok yang Sayuti indie, kenapa yang Jawara Sejati major label? Dulu Jawara Set itu sebenarnya udah proyek sebelumnya ya waktu di majalah Cosmic tahun 2017 saat itu. Cuma kan Cosmic kan saat itu berhenti terbit ya di Cosmic Second Orbit nomor 8 yang covernya Arif Imam. Oh iya, aku pernah baca ini di Cosmic. Yang Second Tapi Orbit. kayaknya gambarnya diperbaiki ya? Lebih ke kita dulu gue tuh sama temen kuliah namanya Mas Awang Saputra. Cuman ketika kan ini kan komiknya belum selesai nih. Ini dong kayaknya kayak kurang gitu kalau ada komik belum selesai ya. Akhirnya coba ngontak Koloni. Tanggung jawab moral. Mau nerima. Cuma ketika gue kontak Awang, dia udah kerja kantoran, udah nggak sempet ngomik lagi. Iya. Ya udah akhirnya ngobrol ke Raga. Waktu itu kan teman satu kantor. Kebetulan karena kita sama-sama Betawi nih, dia mau ngegambarin. Ya udah akhirnya udah gambar dari ulang aja lah. Bikin yang dulu-dulu coba disempurnakan yang kurang-kurang. Jadilah Jawara Sejati ada di Koloni. Kok gampang banget tadi Mas masuk koloni? Kok gua ditolak Mas? Gitu kayak Hati-hati lu. gitu. Wah, jalannya Lu kagak pakai logat Betawi kan? iya. Emang nyari nih pesilat-pesilat. Sombong amat ya. Oh. Ini saya jujur ngingetin saya. Jadi dulu pernah ada film Indonesia, enggak dulu banget. Tentang koboi yang di Indonesia tuh saya lupa judulnya. Buffalo Boys. Buffalo Boys. Boys. Beda dong. Beda ya. Oh, tapi asik sih. Asik. Tapi ini luar biasa loh Mas buat kalibrasi komik. Kenapa? Akhirnya kita
nggak perlu beli komik, Mas. Waduh. Komik. Sebenarnya lebih Berat loh kita tepatnya tuh membeli komik Mas kan. Sarwanto yang beli komik. Berat bagi saya beli komik. Berat, Mas. Berat. Komik ini udah hiburannya mahal sekarang. Iya, karena ini Ini boleh tahu Buat nggak komik cetak kalau nih. untuk Jawara Sejati ini harga jualnya 48.000. 48.000. Kalau untuk yang Sayuti, 110. nah ini udah Wow. bisa langganan Netflix sebulan, Mas. Lumayan. ini lebih mahal. Itu pertama berwarna, Iya. pakai art paper dan itu nyetak sendiri, digital printing. Ini kan ini, Mas. Ih, color. Oh, color, Mas. Wih, lu yang ngewarnain juga? Iya. Ih, dewa ini sendirian. Dewa lagi. Waduh. Nyarap apa? Nyarap apa? Saya Pak. Enggak, ini karena ambisius. Mas Raga sih punya ilmu ini ya, kaki busi no jutsu. Kaki jutsu. Ya bantuin gitu. Enggak, males. Waduh, businnya males. Jelek banget. Kan kita juga karakter kita. Oh, iya. Gokil Gokil ya, Mas, ya? Diwarnain, Bos. Diwarnain, Bos. Gila. Ini ilustrator sejati nih kayak gitu. Iya. Jadi satu paket. Iya, satu Tadi paket. kan bilangnya Mas Dominik yang episode kemarin juga flatter, ngeflat base color. Oh iya, Mas Dominik ngebase. Ngebase. Kalau Mas Tamam Letter. itu banyak ngeletter. Ngeletter, Mas. Buat yang nggak tahu, sobat sama Solid Komik, profesi letterer dalam dunia komik itu yang ngasih teks Ini. balon kata. Tuh, Ini. teks balon kata tuh namanya letterer tuh. Fontnya beli. Fontnya yang gratis. Nah, hey, sobat sama Solid Komik yang namanya font, kalau kalian walaupun indie, sebisa mungkin Lafayette. yang Iya. gratis. Lafayette. Nah, pokoknya Iya. udah konsul dulu sih ke apa waktu itu Ini bukan, ini apa ini? itu Myriad. Miriam. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak Kalau apa-apa. bahasa yang di bawah Windows nggak apa-apa. Nggak apa-apa bawaan. Nah, kita nggak download soalnya. Iya, betul. Pertama kan hak cipta ya. Kita kan sebagai seniman juga kita harus menghargai lah hak cipta. Kalau misalnya memang download ya, kalau bisa beli. Jangan, maksudnya itu juga karya orang ya. Kita kan nggak mau karya kita dibajak. Masa kita ngebajak karya orang. Oke. Jadi Iya, kita ini, mau ini, fokus ini. kemana dulu nih? Ke Sayuti atau ke Jawara Sejati? Kalau saya lebih, jadi mohon maaf nih, Iya. mohon maaf kepada Dia pecinta indie dia. Oh, Iya. gitu. Boleh. Saya jadi pengen konsep karena menurut saya nih, ini nggak tahu buat kalian berdua. Kalau yang namanya indie itu dari hati. Dari hati tadi. Kemarin di episode kemarin tuh ada Mas Dominik bilang harus ada soul atau jiwa atau ini. Kalau menurut saya yang namanya musik indie, film indie, komik indie itu semuanya menurut saya sih dari hati gitu. Nah, langsung ke format. Kok formatnya gede? Nah, itu format B5 ya. Iya B5. Iya, Amrik ya. Iya, format komik Amrik karena settingnya juga kan pengen warna terus dengan tinta yang banyak blok hitam gitu-gitu sih. Biar kalau pas dijajarin sama komik Amrik kurang lebih mirip-mirip Maaf ya, Mas, lah. aku buka ya. Dijajarin sama komik Amrik kurang lebih mirip lah. Kalau di rak gitu maksudnya kalau diselipin nggak beda-beda jauh tingginya. Betul. Lawannya Naraka nih maksudnya. Saya tuh ya lawannya Naraka nih kayak ukuran format. Naraka kan nggak berwarna. Iya sih. Tapi cover oke lah. Oh iya. Tapi ya. Lah kan mereka berdua Betawi, Mas. Kan yang belum lihat episode sebelumnya, kali ada yang belum nonton. Tadi kita sebutin Oh, iya. Insomnia. Insomnia. Amnesia. Insomnia nggak bisa tidur. Amnesia. Kok kapok semua. Gara-gara baygon. Baygon. Jadi ruangan ini tadi habis disemprot Iya. banyak nyamuk. Pertanyaannya kalau saya Iya, selalu pertanyaannya. ada yang terkulik dari saya ketika kalian berdua ngambil Betawi hal yang sama. Yang pertama Sayuti Cowboy Betawi. Saya pernah kalau di Indonesia kalau di film Eropa itu ada yang namanya spaghetti western. Jadi film cowboy tapi yang bikin orang Eropa. Jadi ngobrolnya bahasa Perancis segala macam Perancis, filmnya cowboy. Contohnya Lucky Luke. Oh iya, Lucky Luke tuh. benar. Terus kalau saya nggak tahu ini istilah saya ya, kalau itu kan spaghetti western. Kalau ini boleh kali ya disebut gado-gado western. Bisa. Kenapa ngambil di Sayuti Cowboy Betawi ngambil tema cowboy, komik Betawi,
tapi temanya cowboy, kenapa? Karena orang kebanyakan kalau nyebut Betawi pasti yang terbersit pertama itu silat sama golok. Iya. Tapi apakah ada yang tahu kalau saya sempat Ini ada kuliah risetnya. sejarah, penelitiannya Ibu Margaret Van Til, beliau sejarawan dari Amsterdam, pernah bikin penelitian tentang penyelundupan senjata besar-besaran ke Batavia dan Omelan dan sekitarnya akhir abad 19 awal abad 20. Jadi pada saat itu, dan itu senjatanya dari Amrik, makanya kan revolver. Terus kan jagoan-jagoan pada masa itu mulai dari jagoan-jagoan beneran kayak Pitung, terus bandit-bandit kayak Sarkam, kayak Gantang itu punya revolver semua. Bahkan kalau misalnya kita mengacu sama penelitian Ibu Margaret Van Til, dia kan dari berbagai macam sumber termasuk surat kabar ya. Holanda India, Batavia's Nieuwsblad saat itu. Pitung itu tewasnya setelah adu tembak lawan Scott Hine dan pasukannya. Ini riset bener, Ada revolver. risetnya. Revolver ya, bukan apa, kalau gue kirain tuh senjata dari Eropa, since ada Enggak, dari Belanda ya. Jadi dulu tuh memang dunia itu kan memang selalu saling ada keterkaitannya, saling terhubung ya. Ini yang nomor 2, penjahatnya Cina nih. Nah, Cina. Hai, Cina. David, kau bertanggung jawab. nah ini ada penjelasannya. Untuk universe-nya kami coba ngambil dari bukunya Pak Abdul Khair, beliau sejarawan dari UI. Ada risetnya lagi. Tentang Kualitas, bro. Tulis, bro. tanah partikelir. Kalau kita nonton film-film zaman dulu kan Jampang Pitung kan ada yang namanya Tuan Tanah, Iya, Mandor, betul. terus juga Centeng. Mereka tuh siapa sih? Jadi ketika VOC bubar tahun 1799, itu kan karena korupsi ya, VOC ya, bangkrut. Karena korupsi kan. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu kasnya kosong. Padahal saat itu Belanda lagi perang lawan Inggris. Butuh dong. Sehingga daerah-daerah jajahan itu kan butuh uang buat menyambut Inggris kalau misalnya mereka nyerang. Akhirnya Gubernur Dendel saat itu menjual tanah-tanah di sekitar Batavia ke orang-orang kaya Eropa, orang-orang kaya Arab, orang-orang kaya Cina termasuk pribumi untuk dieksploitasi, terserah mereka, yang penting mereka bayar, beli dulu. Dan yang dieksploitasi nggak cuman sumber daya alam, termasuk juga orang-orang yang tinggal di situ. Makanya ada yang istilah tuan tanah. Tuan tanah itu adalah orang yang beli tanah, dan itu tanahnya luas sekali. Kayak di Depok kan kenapa ada istilah Belanda Depok? Iya. Karena dulu Depok itu punya orang Belanda. Belanda itu tuan tanahnya. Ada orang kaya Belanda. Palmerah itu orang Eropa. Pekojan itu orang Arab. Dan Tangerang, dulu Jakarta Barat tuh hitungannya masuk Tangerang. Itu tuan tanahnya Cina. Kenapa di sini Sayuti bertarung melawan pendekar Cina? Nah, pertentangan itu kan nggak ada hubungannya sama rasisme ya. Maksud tuh perbedaan ras, suku, agama, buatku itu bukan menjadi penyebab konflik. Penyebab konflik itu kemungkinan kalau nggak ekonomi, politik, salah paham. Ini yang buku pertama musuhnya Belanda. Jadi, kalau Belanda itu kan dia ini polisi. Polisi dia. Dan di situ kalau bisa diengah, Sorry ya, kita belum baca nih. nggak apa. Enggak. Belanda Jadi, itu- buku pertama ini antagonisnya siapa? Nah, polisi itu kan sebuah satuan ya. Iya. Saat itu kan Indonesia belum ada, Iya, hanya Hindia Belanda. Belanda ya. Itu ada orang Belanda, ada orang Indonesia juga. Iya, musuh utamanya. Musuh utamanya itu Di buku pertama. di buku pertama dia lawannya tuan tanah Cina. Tuh, kedua Cina lagi. Emang Cina tuh. Emang Cina Nggak, dia. Kebetulan settingnya di Tangerang. Terus yang terakhir menarik Mas. Gua baca-baca. Lawannya Jepang. Lawannya kan ketemu samurai ini Mas. Ah. Wah. Samurai. Ini bukan samurai dong. Oh iya. Samurai senjata. Senjata. Bukan Oh, dong oh, orangnya. oh. Katanya senjatanya. Ah. Kita lagi mabok. Gara-gara semprotan obat nyamuk. Nah, betul. Ini sorry, ini keren banget. Keren ini. Karena risetnya baik. Iya. Cukup baik risetnya. Satu itu. Kedua, tergelitik nggak sih Belanda, Cina, endingnya, bukan ending nih ya. Sebenarnya kan mereka belum kelar nih. Belum. Ending di buku kedua. Akan ada musuh lagi nih. Iya. Dan di Jepang. Maksudnya ini kan komik dengan Dan itu nggak ngasal, ada risetnya. tadi udah baca-baca segala macam. Iya. Nah, berikutnya nih gue boleh nanya ya sama Mas Raga nih. Waduh. Yang deketin lu tuh dia, apa lu deketin dia? Awalnya untuk proyek ini. Ini proyek pertama kalian berdua ya? bukan. Oh, enggak. Oh bukan. Proyek pertamanya itu yang Misteri Kutang Berdarah.
Utang berdarah. Deketnya dari situ justru. Deketnya di situ. Bisa satu visinya juga dari situ. Karena waktu itu nonton Jampang yang Berry Prima tuh di TV lagi nyetel gitu, lagi di kantor nih gini. Set nonton. Wah, adegan keren banget tuh. Jadi ada musuhnya ditaruh di atas genteng gitu, terus palanya dibelah gitu kan. Gitu kan. Terus langsung, wah kita bikin komik gini nih, keren nih. Udah klop kemana-mana langsung. Utang berdarah judulnya. Iya, gue merasa bersalah ya. Istri kita berdarah. Waktu itu kan buka PO Mas Tambang. Gua udah BN gitu, pesen. Kelupaan gue transfer sampai ketika akhirnya mau hubungi lagi jadi narasumber. Ada teksnya. Gue belum bayar. Nggak apa-apa. Itu untuk misteri utang berdarah ada produknya enggak? Itu udah habis. Kita kayak cuman satu sampel. ya sampel Nggak nggak ke bawah sih. Soalnya kita emang kayak pengen bikin komik, ya itu eksperimen banget ya. Eksperimen banget. Ada di HP kali boleh Iya. tunjukin teman-teman sini. Di ada di Karya Karya Karsa. Karsa ada. Kalau mau baca di Karya Karsa bisa dibaca gratis. Karyakarsa.com. Kita lihat sambil ini Mas, mereka kan akhirnya punya ini nih. Iya, aku tanya ya. Cuannya. Hah? Cuannya. Antara indie dan Nice. itu makanya nanti aja. Oh iya benar. Oh iya, kita bicara yang Jawara Sejati deh. Ini kemarin sempat baca di status Facebooknya Mas Tamam. Akan ada Jawara Sejati yang bukan versi cetak, strip ya, lebih ke strip ya Mas Tamam. Nah itu coba dijelasin gimana itu. Kenapa kok terpikir perlu di-expand? Pertama, kita nggak pengen komik ini dilupakan begitu aja. Kan bikinnya capek ya. Kenapa nggak bikin seri kedua aja? Itu salah satu metode buat promosi juga sih. Karena kan kalau kita bandingin sama komik Jepang ya, katakanlah One Piece, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, orang udah tahu karena ada animenya di Netflix. Komik Indonesia kan beda promosinya apa sih selain sosmed kita masing-masing? Iya. Jadi kayak Berarti ini produk yang Jawara Sejati ini dari kapan terbit di Gramedia? Maret ya? Maret. Bulan Maret lalu. Kan udah agak lama ya. Sistemnya putus atau royalty? Royalty. Terus lu jaga dia dah. Gue juga ngejaga dia dong. Gue kan nggak bisa nulis. Gue nggak bisa. Udah. Lu skill utamanya udah dapet, banyakin baca. Lu denger tadi kata-kata dia, banyakin baca, riset. Capek, sibuk. Latihan gambar mulu. Gue jadi kayak setan ya. Maaf ya. Oke, boleh dilanjut. Iya. Dari Maret sistemnya royalty. Lah kalau royalty nih Mas, biar teman-teman yang nonton tuh tahu. Kira-kira per tahun sekali atau bagaimana untuk dapat laporannya? Setahun Dari dua publishing? kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Per 6 bulan berarti. Per 6 bulan. Per 6 bulan. Besaran royalti berapa sih? Maaf. 10 Persen atau kayaknya. Iya, sekitar segitu. 10%. Nah, Nah, Diplomatis banget. Bos. ntar tuh bisa lebih loh. Oh iya. Kalau sekitar bisa lebih. Dari penjualan ya pasti ya. iya. Saya kan pengen Ini karya udah saya dapat laporan panjang. dong berarti? Belum. Oh belum ya? Kan Maret. Nanti sekitar Agustus. Tapi nggak pede ya? Kenapa? Nggak pede. Nggak Nggak pede pede gimana? dengan penjualannya makanya di-expand biar orang tahu. Justru di-expand biar kita bisa bikin seri keduanya. Yes. Mantap. Expand itu, Jawara Sejati ini secara IP punya. Punya kami. Punya mereka. Kalau di expand nggak dimarahin. Maksudnya? Kan kalian mau expand Kalau- kedua. Jadi Iya. comic street gitu. Jadi Oh, comic enggak. strip lah ya. nggak ada Nggak apa-apa. yang mengikat dari Enggak. koloninya. Enggak, ya cuma yang ininya aja. Oh gitu. Pokoknya yang ini udah nggak boleh ditampilin dimanapun. Dicetak lagi secara indie juga Oh, nggak boleh. Kalau secara ini nggak boleh. Dicetak lagi secara indie nggak boleh. pokoknya Tapi ada- kalau biasanya dicetak lagi karakter-karakter saja yang dipakai, gambarnya udah beda, ceritanya beda. Boleh. Boleh. tetap. Boleh. Ya kayak dulu kan Soeta kan punya Grey Jingga kan di-expand jadi ada berapa judul. Tapi tetap Grey Jingga. Kemarin kita kepikiran ya ini juga cerita tentang anak-anak kuliahan, ya kita expand lagi aja nggak apa-apa. Aman ya, berarti aman. Oh, kalau Kutang ini hitam putih ya? Hitam putih. Bukan Putih. white. Tapi powerful bos. Powerful juga dia, hitam putih powerful banget, parah. Coba lihat gambarnya, ceritanya lu kagak lihat. Ceritanya juga Gimana mungkin gambar powerful. Orang umum mas.
Masih ada tuh yang sama tuh. Saya suka Jim Lee udah. Arisa Cafe. Arisa Cafe tiruannya sama yang dari Malang apa mana tuh dulu. Ardiansyah. Lu udah enggak tuh sama Ardiansyah. Loh, tapi komik itu kan kita cuma ngelihat di komik penulis dan ilustrator. Masih ada lagi. Apa sih? Editor. Apa yang perlu diedit? Saya tanya mas kualitas kayak begini terus saya. Oh iya, ketika kalian masuk ke koloni ada editor. Ada. Ada Oh, editor. Ayoga. Kirain si itu apa? Mas siapa yang ketemu? Gupta kirain. Oh, Mas Gupta Nah, udah Coba senior ini banget. menarik loh mas. Kenapa? Dari kosmik bubar berhenti ya, berhenti. Iya. Kayaknya sekarang mereka hidup lagi ya. Digital sekarang sih. Oh. Nah. Digital. Kok bisa masuk ke koloni gampang banget? Nggak ada yang dari kosmiknya ada ikatan apa? Oh, udah ada beberapa tahun yang lalu. Jadi kayak ada masa sekitar berapa tahun udah nggak diapa-apain lagi, Kembali lagi hak. kembali lagi haknya. Dan emang yang ngobrol dulu sih, kontak ke Izin pihak dulu kosmik ya? dulu. Ini udah habis nih, masih ada mau rencana nggak? Oh, kenapa mam? Kita mau nawarin ke penerbit, yaudah nggak apa-apa, sorry ya, ya udah. Oh, Gitu ini aja. sorry, gue nyela ya. Ini berita bagus juga. Masalah kontrak, sobat sama sohib komik tuh harus baca. Betul. Jadi ada, ini mohon maaf kalau nggak apa-apa nyebut dikit ya. Jadi ada kasus, bukan kasus ya, nanti boleh di mention kalau saya salah. Mas Gerdi dengan karyanya Gina yang hak ciptanya dipegang sama. Jadi dia Mas Gerdi tuh nggak bisa ngelanjutin lagi gitu gara-gara boleh nggak sih gue sebut apa gue potong? Apanya bahaya? Nggak apa-apa lah, saya pengen nonton kan. Jadi membaca, saya balik arah deh, rela saya geser deh. Membaca kontrak itu penting. Iya. Penting, jangan sampai Apapun masalahnya, membaca kontrak itu penting. jangan sampai kontraknya sumur nggak ada tanggal. Ini tadi bagus banget, salah satunya yang ngobrol dulu nih mau ditarik lagi apa enggak, akhirnya bisa ngelanjutin karena balik lagi ini yang lagi tampil di layar ini berarti bakal jadi versi side story ya strip. side story atau strip dari Jawara Jawara Sejati dan ini Dan tetap tanya aja, judulnya juga tetap Jawara Sejati. Jawara Cuma Sejati. ada college stories. Jadi masa kuliah. Oke, masa kuliah. Ini platformnya bakal di mundur atau Timeline-nya maju. Timeline-nya maju dari yang ini ya, dari yang versi koloni. Nah, gue pengen nanya nih Iya, iya. Mas Raga, kesulitan pas ngerjain versi ini kan sebenarnya versi retail, apa sih? Versi dagang. Yang ini versi indie. Tantangannya di tiap versi beda-beda atau sama aja? Apa gua gambar enggak biasa aja sama aja gua antara versi indie sama versi. Oh iya, beda-beda tuh. Beda-beda. Bedanya? Kalau yang pas di Jawara Sejati kan harus agak-agak bergaya ke manga dan di situ banyak juga adegan dramanya, which is gue juga kurang terlalu terlalu into it sama adegan drama yang ini, tapi ya berusaha akhirnya ya bisa juga sih dilewatin. Itu adegan drama itu disuruh dari koloni atau kok gue jadi tertarik nih? Enggak, emang ceritanya gitu. Dulu sebenarnya dulu itu awalnya kan karena emang udah jadi dari kosmik ya. Sebenarnya dulu awalnya gue pengen bikin kayak Kenji. Tahu silat Kungfu. Dia kan kungfu baji ya. Gue kepikiran Betawi itu kan Di Kosmik sampai chapter ada banyak banget silat, ada cingkrik, ada beksi, ada sabeni dan lain-lain. Gue tadi pengen bikin versi Betawinya. Iya, yang ini. Cuman saat itu kalau cuman action aja kan kurang. Jadi diminta dari kosmik ya saat itu untuk ada romance-nya. Tapi pada saat itu malah dari kosmiknya ya. Terus menarik Mas. Ternyata ini benar-benar di remake, digambar ulang semua sama Mas. Sampai chapter 3 ya. Sampai chapter 3. 4. Jadi chapter 1 sampai 4 terbit di kosmik. Yang gambar Mas Awang. Mas Awang. Terus Mas Awangnya ngantor ya waktu. Udah gak bisa diterusin. Tapi milih untuk meremake, bukan meneruskan lanjut. Kenapa? Di remake karena emang Ada dari pihak koloninya minta. Enggak. biar nggak belang aja visualnya karena style Totalitas. karena style gambarnya Mas Awang
cenderung rapih banget gitu. Sementara gue kalau gambar nggak bisa rapi-rapi banget. Ya, tapi nggak apa-apa, udah buang. Tapi remake ya, apa maksudnya digambar? Bener-bener diulang. Iya. Jadi aduh saya nggak ada bawa yang versinya Mas Am. Nggak bawa. Ini persis sama atau ada yang dirubah? Ada beberapa angle yang beda sih, tapi Terus ada yang ini silatnya karakternya namanya siapa? Itu namanya Zain Ali Zainal Abidin. Panggilannya Zain. Zain. Ini aliran silatnya apa? Kita bikinnya ini sih, kalau dulu gue sempat riset langsung, belajar langsung sama pesilat di daerah Manggarai, itu Paseban. belajar silat. Emang udah belajar dulu? Enggak, jadi kayak emang cuma untuk riset ya. Iya. Karena kan kita harus tahu gerakannya gimana. Untuk riset loh. Soalnya bela diri itu kan punya ciri khas masing-masing. Iya. Dan karena komik kan produk visual. Iya. Malu bah. Harus meyakinkan dong. Iya. Ntar kalau kita ngomongin silat tapi kuda-kudanya kungfu atau apa kan orang kayak ya nggak sesuai. Iya. Totalitas. Totalitas. Lu yakin pada mau ngalahin beginian ya? Mas. Bener, dijaga Mas. nggak sembarangan. Dijaga doang. Gua pun bayarin kursus silat. Bercanda ya? Santai. Oke. Ya. Oh, ini sebenarnya sobat sama sobat komik, mereka nih dalam rangka kesini juga, kita interview mereka juga ada sesuatu yang mereka pengen kenalin nih. Memang dari tadi udah kita kasih lihat. Platformnya di mana sih Mas ini nanti bacanya? Di sosmed kita masing-masing aja, di Facebook sama Instagram. Oke. Kita mention dulu. Belum ada ya contohnya stripnya. Ya. Ya belum lagi. Tapi nggak apa-apa, di follow aja dulu. Iya, di follow aja dulu teman-teman. Ini di SS net, bukan kan saya ada insight juga. Muhammad Tanfid sama Nudin sama kita lihat Instagramnya ya. Ya. Oke, saya buka lagi. Raga Sukma. Lu serius namanya Raga Sukma ya? Beneran? Beneran? RAGHA GHA Sukma Itu. Sejati. Nah, itu dia. Oh, shit. Ini gua kira studio Raga Sukma. Iya, gua dulu nggak mikir begini. Ini dia. Oh, shit. Sama. Ribet ya. Enggak, maksudnya namanya sama, kita jadi ini ya. Oke. Ini bakalan ada di sini ya. Jadi teman-teman, Kalian bikin aja studionya. Studio Sweta Kartika. kita bikin gereji enggak? Bisa lah. Lalu ini buka Instagram. Instagramnya berarti sama juga ya? Maksudnya dari pribadi juga ya? Iya. Ini agak lemah di sini. Tapi unik sih. Unik ya? Kenapa di sosmed? Kenapa nggak mau naruh di Webtoon. Kenapa ya? Kenapa ya? Gimana itu ya? Kayaknya lebih gampang sosmed sendiri. Iya sih. Kenapa yang cuan? Kalau webtoon itu kan berarti kan harus apa sih istilahnya yang Atau kejar Instagram tayang misalnya. gitu ya. bukan kalau webtoon yang ini yang langsung official. Kan official harus ini dulu ada. Iya, tetap user Iya, kalau Instagram kenapa? Ya Instagram bilangnya karena ya biar akunnya adanya itu aja sih bisa Instagram. Biar kesebar luas dulu aja gitu dibaca. Nggak ada alasan yang khususnya. kayak Kemarin kita jualan sempat moba. ini Hah? bahas sama si Aruga di Komikin aja. Oh ya komik lain juga termasuk. Kita Iya. kan teman nama Aruga. Iya, Dia temenan. juga bersedia ngupload di komikin aja. Oh, ya, Instagram dong. Instagram. I see. Nah, ini kebetulan karena mereka Mulainya juga- Mas, mulainya Nah. justru baca. Oh, 19 Juli. 19 Juli teman-teman. Setiap hari Rabu. setiap hari Stay Rabu. tune. Berarti cek sosmed mereka nih Iya, yang tadi berdua cek. tuh. Muhammad Tanfid siapa sih nah? Susah loh di Muhammad. Iya, ini gini aja Aku biar suka panggilnya Mas Tamam lebih Iya, gampang. sama aja gampang. mana ya tadi namanya? Nih. Ah. Soal salah. Oh, tadi saya ini pakai apa? Ada dua-duanya ya, berarti di Iya, ada duanya. di dua-duanya ya. Biar Dua-duanya. temen gue yang bukan temen raga baca, temen Iya. raga yang bukan temen gue baca juga. Seru-seru. Ini karena waktu juga Mas katanya. Mm-mm. Mereka harus Iya. Ah. Mohon maaf nggak bisa malam. Iya. Kita yang udah terima kasih ya Mas. Iya, kita terima kasih karena nih jujur kita ketik sebenarnya sebelum ini kan ada tadi dua penulis. Iya. Ini sekarang penulis sama ilustrator. Iya. Ini memecah yang namanya kadang kalau saya pribadi emang ngalamin Mas.
di WhatsApp di message sama penulis deh sendiri gitu kan. Tapi ini gini, penulis yang baik, saya nggak tahu penulis yang baik itu gimana, tapi mungkin ngelihat dari mereka berdua nih, satu memang ada chemistry, tadi kerja bareng segala macam. Kedua, benar-benar ngelakuin job desk-nya. Kalau penulis ya nulis, kalau penulis ya riset, gitu kan. Kita sekantor mereka mas, kebetulan kan sekantor. Kantor di Dulu awalnya sama-sama di Bumi Langit. Sekarang udah enggak. Sekarang berdua udah tidak di Bumi Langit. Saya sih masih ya. Dia Dia udah enggak. Saya loncat-loncat. Hah? Mau cari pengalaman baru aja. Pas mereka situ ketemu Irfan Fajar kali, terus dia di kick nggak? Kan Irfan Fajar keluar juga. Keluar juga. Oh, Wah, mereka ketemu kan ketika si Tamam lagi bikin ini apa? Godam. Bukan, ketika si Tamam lagi bikin Si buta putih hitam apa? TikTok. oh, Jadi pasang handphone begitu terus mundur oh jadi tapi itu gosip inilah ya kan? Oke, nggak cocok harga kayaknya mas. Ini buat para sobat sama Sohib Komik, berarti tadi ada sosmednya. Ini semua sosmed ada, berarti Instagram, terus yang sekarang lagi baru ada Threads enggak? Oh, Threads enggak. Terus untuk Sayuti kapan? Seri 3. Diusahakan secepatnya. Sayuti berat ya. Berat. Soalnya nyetak sendiri ya. Kan tahu sendiri digital printing mahal. Loh, bukannya sistem PO? Apanya? Enggak, kita nyetak dulu. Oh, nyetak dulu. Kenapa tuh? Nyetak Alasannya. ngeprint digital atau cetak? Soalnya Pak, Offline? digital. Oh, digital. Karena emang kan kita mau ini kayak mau bikin yang keren dulu lah. Bikin yang keren. Dan ini nggak panjang kok. Paling nomor 4 atau 5 selesai. Jadi kayak orang kalau inget Tamam sama Raga, Sayuti, dan kualitasnya kan terjaga ya. Iya. Terus habis gitu nanti kalau udah 4 tamat tawarin ke Iya. penerbit. Oh iya, iya, udah sabar. Berwarna lagi. Iya, begitu ya. Nabung karya. Nabung karya, jual dulu dapat duit, selesai jual lagi. Jual lagi. Kayak perasaannya Mas Edwin. Iya. Aduh. Oke, terima kasih kayaknya kalian udah hadir di Siap, thank you. Siap, thank you. Thank you banget sama tagline kita dong. Oh iya. Dua-duanya apa? Mas Dua-duanya Raga? aja. Oke, Mas Raga. Jangan jadi komikus. Kalau nggak rajin gambar. Berarti Mas kamu nggak bisa. Oh iya, nggak bisa jadi komikus. Udah timbul bibit-bibit perpecahan. Waduh. Silakan dilanjutkan. Jangan. Ada baru lagi. Jangan jadi komikus kalau nggak suka komik. Oh. Waduh, orangnya ini banget ya, adem banget ya. Adem banget. Subhanallah. Nah, banget ini. Tenang terus. Tenang terus, lancar mas rezekinya. Aduh. Oke, terima kasih para sobat komik. Tapi kami berdua selalu mengingatkan untuk Jangan jadi komikus.